Salam sehat ya. Siapa nih di antara moms atau dad yang sedang mengalami yang namanya infeksi saluran kemih? Apa sih tanda-tandanya? Dan juga apa sih penyebabnya? Bagaimana cara menangani agar tidak menimbulkan hal yang lebih serius? Simak video berikut ini. Tentunya mungkin yang baru gabung di channel Medistory, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini ya, dibantu agar video ini semakin berkembang, dan juga jangan lupa di-share berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Langsung saja ya, kita simak. Apa sih yang namanya ISK? Infeksi saluran kemih. Dalam artian organ di dalam kandung kemih ya, atau tempat pipis ya, tempat kencing itu terdapat infeksi. Nah, itu yang namanya ISK. Apa saja sih gejalanya? Yang pertama adalah sering buang air kecil tetapi volumenya sedikit. Biasanya buang air kecilnya itu disertai dengan rasa sakit ya. Tentunya warna urin yang dikeluarkan itu tidak bening tetapi keruh, atau bahkan bisa berwarna merah nih karena adanya cairan darah. Lalu apa saja sih yang harus moms lakukan atau dad lakukan untuk menangani ISK secara mandiri? Yang pertama, untuk penanganannya itu bisa dilakukan yang namanya pemberian antibiotik. Antibiotik ini tidak sembarangan ya yang diberikan kepada pasien yang ISK, tetapi juga harus disesuaikan nih pada kondisi si pasien itu sendiri. Terkhusus untuk pasien yang sudah keluhannya berat ya, yang ISK tingkat lanjut, itu perlu penanganan di rumah sakit. Tetapi bila mana ISK-nya masih dalam kategori ringan, sedang, itu bisa dilakukan penanganannya, bisa diterapi sendiri dengan pengobatan dari dokter. Kemudian yang kedua, penanganannya, moms bisa mengkonsumsi air putih yang banyak. Dalam artian tidak harus sebanyak-banyaknya ya, tetapi minimal ya 8 gelas sehari, itu bisa moms tambahkan 9 atau 10 gelas sehari ya. Hal ini bisa mengeluarkan bakteri-bakteri yang sudah masuk di dalam kandung kemih ya, itu akan keluar. Nah, keluarnya itu melalui apa? Yaitu melalui urin dan juga keringat. Kemudian yang ketiga nih, moms, dad juga harus memperhatikan ya yang namanya kebersihan organ reproduksi ya. Jadi ketika setelah buang air besar ya, buang air kecil ya, itu cara ceboknya harus benar. Bagaimana sih yang benar? Yaitu dari depan ke belakang ya. Tidak boleh itu dari belakang ke depan. Nah, itu yang bisa menyebabkan faktor ISK semakin berkelanjutan. Kemudian setelah buang air besar, buang air kecil ya, itu tidak perlu membilas dengan menggunakan air sabun ya, air campuran daun sirih, air apalah itu tidak perlu. Jadi cukup menggunakan air keran mengalir ya yang bersih ya, itu dibersihkan saja dari arah depan ke belakang ya. Kemudian setelah selesai dikeringkan nih, bisa menggunakan tisu atau menggunakan handuk kecil ya. Jadi benar-benar kondisi organ reproduksi itu juga harus diperhatikan ya. Tetap dipertahankan dalam kondisi yang kering ya. Jadi tidak menimbulkan yang namanya infeksi saluran kencing. Biasanya juga ditandai melalui keputihan terlebih dahulu atau ginor. Nah, itu faktor-faktor yang beresiko akibat dari kelalaian dalam merawat kebersihan organ reproduksi. Baik, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya untuk menangani ISK. Jadi diaplikasikan, mungkin semoga bermanfaat video yang sudah saya buat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.